Halo Kak, kenalin, ini adalah ikan buntal. Kalian harus hati-hati ya sama ikan ini. Adalah Mukhlis Hartono yang membawa ikan buntal ini pulang ke rumah dan memakan masak selama 2 hari. Akhirnya harus tewas sekeluarga loh guys. Ikan ini sah-sah aja dimakan kalau sudah profesional. Kalau belum, jangan coba-coba ya guys. Karena ikan ini sangat berbahaya sekali. Kalau nemu jangan dimasak deh. Halo Kak. Nama ikan ini banyak sekali loh, di setiap daerah beda-beda. Ada yang nyebut udang ronggeng, udang lipan, udang petak. Kalau di daerahku guys, namanya adalah udang kucing. Terus aku nanya sama nelayan, kenapa udang namanya kucing? Lalu dijawab sama nelayan, soalnya bunyi meong-meong begitu kan? Lalu iseng saya dengerin di kuping saya. Aku tungguin juga gak bunyi-bunyi. Malah kupingku yang disentil. Ternyata aku dikerjain. Halo Kak, lobster mengeluarkan kencing dari wajahnya. Air kencing lobster dikeluarkan dari dekat antenanya. Dan lobster akan membuang air kecil di wajah lawannya ketika bertengkar untuk mengekspresikan diri. Buat kalian yang suka bertengkar, boleh deh ditiru caranya lobster. Berani nggak? Halo Kak, ini dia ikan tongkol. Ternyata tidak hanya dagingnya yang bermanfaat untuk tubuh, namun bagian insang dapat mengatasi dan mencegah ejakulasi dini. Jangan dibuang ya insangnya. Ikan kon, keliru. Halo Kak, ini dia monster sea snail. Itu kalau versi bahasa Inggris ya. Aku bingung ini sebenarnya namanya apa ya di daerah kamu atau di tempat kamu. Nelayan sekitar sini nyebutnya kimo, kima, atau gondang laut. Ada yang udah pernah nyoba nggak makan ini? Halo Kak Amin Tohoso yang sudah memberikan pertanyaan yang bagus banget. Kak, ikan tenganan yang bagaimana ya? Ikan tenganan adalah ikan tenggiri yang berenang ke kanan. Kalau ikan tenggiri yang berenang ke tengah, namanya ikan tengangah. Jadi sudah bisa ditebak dong, tenggiri itu ikannya berenang ke kiri. Sudah tidak penasaran? Halo Kak calon istrimu .a4, terima kasih pertanyaannya. Kalau dia sen kanan berarti tenganan, kalau dia jalan lurus berarti tengangah, kalau dia sen kiri berarti tengiri, kalau dia sen kanan tapi belok kiri ibu-ibu. Halo Kak, tidur Anda tidak berkualitas karena kebanyakan mikir mantan. Yuk makan ikan dorang. Vitamin D pada ikan dorang ternyata bisa meningkatkan kualitas tidur Anda. Makanya jangan kebanyakan mikir mantan. Halo Kak, kerang hijauku barusan datang loh ini. Yah, namanya juga kerang hijau pasti warnanya hijau ya kan? Setiap hari aku mengolah sekitar 100 kilo. Jadi pas datang itu masih banyak lumutnya seperti ini ya. Jadi masih alot banget lumutnya untuk dibersihin. Berambut-rambut gitu kan. Jadi tipsnya, biarin dulu semalaman biar gampang nyabutin rambut dan lumutnya. Halo Kak, ini dia ikan belangkas. Aku sih lebih sering nyebutnya ikan helm ya, karena bentuknya kayak helm. Hewan ini sering disebut fosil hidup karena sudah ada hampir 200 juta tahun sebelum munculnya dinosaurus. Kerennya lagi, hewan ini merupakan lambang kesetiaan karena sampai mati dia punya satu pasangan aja. Nggak kayak dia yang udah nyelingkuhin kamu gitu. Sedih. Halo Kak, jumpa lagi sama saya si Ratu Pantura. Tarik sis. Semongko. Nah, pemandangan sore hari ini di Pantura begitu indah sekali ya guys. Tenang banget, setenang diriku ketika ada di peluknya. Next, aku juga nemuin ikan belangkas guys. Ikan purbakala lambang kesetiaan. Aku juga nemu sampah guys. Tolong dong guys, jangan buang sampah sembarangan. Capek ngomong guys, beli bakso dulu ya guys, bye. Halo Kak, jumpa lagi sama aku ya. Kali ini aku nemuin seekor ikan yang panjang, gede, orang Pantura biasanya menyebut ikan payus. Dan karena panjang dan gede ini, orang Pantura juga menyebutnya sebagai ikan bandeng laki-laki. Gak ada yang bilang dia bandeng perempuan guys. Ikan bandeng laki ini guys adalah sumber antioksidan yang besar banget. Untuk kamu yang pingin awet muda guys, perbanyaklah konsumsi ikan payus ini guys. Guys, lihat tanganku, putih banget ya. Halo Kak, seperti biasa salam pembuka. Kenalin, ini adalah gurita atau orang biasa nyebutnya yang keren oktopus. Lagi musim nih Kak, mukbang pakai oktopus ya atau gurita. Sekarang lagi ngetren banget nih, apa-apa dikasih gurita.
Tahu nggak kalau gurita lebih suka berjalan daripada berenang guys? Kalau kamu jomblo, ajak gih jalan-jalan gurita. Halo kak, kenalin ini dia ikan tengkurungan. Sekilas dia mirip tongkol atau tenggiri ya, tapi bedanya ada pada sisiknya. Dia lebih ke kulit yang keras banget loh guys, jadi kayak ada kulit tebel gitu. Halo kak, ada yang punya pengalaman kayak aku begini? Kalau kepiting sudah tidak ada tali rafianya, pasti dia selalu melarikan diri guys. Kalau sudah melarikan diri seperti ini guys, berarti kita harus pasrah kepada yang maha kuasa. Kalau hilang ya terserah, kalau jodoh pasti bertemu. Halo kak, ini dia tiger prawn atau udang pancet. Udang ini warnanya gelap agak kehijauan dengan garis hitam dan merah. Udang ini tebal dan keras, kulitnya loreng-loreng seperti harimau atau macan. Halo kak, ini dia kerang tiram. Kerang yang katanya mahal banget. Kolagen pada kerang tiram ini sangat tinggi loh guys, sehingga membuat kulit kamu susah berkerut. Ada yang suka mentah dikasih jeruk nipis aja, yang suka mateng juga banyak. Enak loh guys. Halo kak, ini adalah ikan broken atau ikan yang kualitasnya kurang bagus ya. Isinya diambil kemudian dikeringkan untuk dijadikan ikan asin loh guys. Nggak semua sih ikan asin itu terbuat dari ikan yang broken seperti ini ya guys. Buat kamu yang hatinya lagi broken, awas nanti jadi ikan asin loh. Mending lihat lautan ini guys, indah banget. Halo kak, ini dia kerang macan. Kerang ini di kalangan nelayan Pantura terkenal sebagai penambah gairah dan tenaga. Gak heran sih, karena protein, zinc, dan zat besinya sangat tinggi guys. Hidup Anda tak bergairah dan kurang tenaga? Makanlah kerang macan. Yuk cus. Halo kak, malam-malam mancing di lautan dapat ikan kakap merah. Kandungan vitamin dalam ikan kakap merah ini paling besar dibanding dengan kandungan vitamin pada ikan lainnya. Apalagi kandungan vitamin A-nya guys, paling tinggi dibanding ikan lainnya. Tapi guys, aku ikannya tadi beli di pasar. Mancingnya cuma dapat ikan cepret guys. Halo kak, ikan sebelum 10 apa? Hayo, ikan 9. Hati-hati ya guys kalau kamu udah nemuin ikan ini dalam kondisi hidup. Karena dia punya patil di punggung 1, di sirip ada 2 guys. Jadi sebisa mungkin hindari area tersebut ya. Ciri-cirinya kalau sudah terkena patil, badan demam, susah tidur, wajahnya pucat pasi. Tapi tenang guys, cuma 24 jam aja bertahannya kok, habis itu kembali normal lagi. Ikan ini guys mirip ya sama ikan lele. Menurut mitos, yang hamil kalau konsumsi ini akan keguguran. Mitos loh. Halo kak, ini dia rajungan. Salah satu manfaatnya adalah membantu menurunkan tekanan darah, membantu mengurangi resiko penyakit jantung loh. Wah, nggak nyangka ya, aku kira kebalikannya. Makanan ini paling enak dimasak kare, asam manis, saus tiram atau yang lain. Warungku malam ini rame banget loh guys. Halo kak, ikan yang tidak melupakan kebaikan orang lain apa? Hayo, ikan teri. Makasih. Yaps, bener banget ini dia ikan teri. Tapi ini ikannya teri basah ya. Jadi bukan ikan teri yang sudah dikeringkan seperti di pasar-pasar itu guys. Ikan teri ini baik untuk tulang kalian loh. Halo kak, ikan yang selalu melahirkan apa? Hayo, ikan belana. Disambung-sambungin lagi. Ikan belana guys, baik untuk kesehatan rambut dan kulit kamu loh. Karena kandungan asam lemaknya baik banget. Kadar proteinnya juga baik untuk penyembuhan luka loh. Halo kak, adik ini lagi makan kerang ijo. Kandungan omega 3 pada kerang ijo bagus untuk perkembangan otak anak nih guys. Ayo adik-adik makan kerang ijo. Idih cantiknya. Guys, ini dia udang kipat. Kelihatannya nyeremin ya, tapi rasanya nggak beda kok sama lobster ataupun udang biasa. Sama-sama enak guys. Hewan ini tergolong hewan nokturnal guys, hewan yang aktif di malam hari. Hewan ini kalau siang hari memendam diri di dalam pasir. Udang kipas kalau menghindari musuh dia jalannya mundur guys, karena bentuk kepala dan ekor hampir sama. Nggak kayak kamu jalan mundur, ngerti dia sama yang lain. Halo kak, ini adalah ikan-ikan
yang kemarin sempat aku nanya sama warga sekitar gitu kan. Ikan yang seperti itu buat apa ya kak? Katanya sih disetor ke pabrik gitu. Terus aku iseng tanya lagi, pabrik emang dipakai apa ya bang? Iya kalau dibuat makanan hewan sih oke. Buat pupuk sih oke. Tapi katanya ikan ini guys juga bisa buat campuran kosmetik loh. Ada yang tahu kira-kira ikan seperti ini buat campuran kosmetik apa ya? Ini warga sekitar yang bilang loh, karena disetor ke pabrik. Halo kak, editor dakwah. Kemarin sempet komplain di status yang gambar kepiting. Jadi kak, aku jelasin ya. Kalau rajungan secara fisikly ada tutul-tutulnya kak badannya. Cenderung ke warna biru gitu. Kalau kepiting seperti ini kak. Secara warna lebih cenderung ke gelap, ke hijau hitaman. Halo kak, ikan ini namanya banyak banget ya. Ikan toge, etong, jebong, atau kadang disebut ikan ayam-ayam. Bahkan ada yang nyebut ikan kambing-kambing guys. Ikan ini paling enak dibakar loh. Dagingnya tebel banget guys. Tapi aku bingung, ini ikan, ayam, atau kambing? Halo kak, ini adalah proses pengambilan daging rajungan ya. Nantinya daging rajungan ini akan dipilih dan dijual di pabrik. Bahkan sampai juga diekspor loh guys. Pengerjaannya sangat jelimet banget nih guys. Makanya harganya kalau sudah sampai pabrik akan jadi mahal banget. Halo kak, setelah daging rajungan diambil dari cangkangnya, ternyata cangkang rajungan bernilai loh guys. Cangkang rajungan ini dikeringkan kemudian dijadikan tepung loh. Tepung ini bisa digunakan untuk pakan ternak, kosmetik, pupuk organik, citosan, dan berbagai produk lainnya. Wah, tidak nyangka ya guys. Penasaran kosmetiknya buat apa ya? Halo kak, ini adalah kerang simping merah putih ya. Ada juga sih kerang simping yang warnanya putih. Dan guys, kerang simping untuk asli Lamongan dan kerang-kerang lainnya insya Allah aman ya. Tidak mengandung logam-logam berat karena lautnya masih perawan guys. Kerang simping guys bisa mengurangi otot kaku dan tegang. Cocok buat yang suka berolahraga. Halo kak, ini dia ikan layur. Ikan yang fungsinya bisa mengoptimalkan kadar serotonin. Serotonin adalah hormon yang bisa membuat kita bahagia guys. Hormon ini bisa mengatur kadar kebahagiaan kita. Makin maksimal kadar serotonin, semakin bahagialah kita guys. Wah, kalau kita makan ikan layur sama orang yang dicintai, pasti bahagianya numpuk-numpuk. Sambil berkata, maukah kau berlayur mengarungi hidup bersamaku? Halo kak, apa kalian sudah bisa bedain cumi-cumi dan sotong? Pasti pada ambigu ya kalau orang Lamongan kota asli. Sotong dikira adalah cumi-cumi yang panjang. Padahal inilah penampakan asli sotong ya guys. Salah satu cirinya adalah bulat dan pipih. Di punggungnya ada perisai berbentuk pipih. Jadi jangan salah nyebut lagi ya. Kalau bulat kayak begini itu berarti adalah sotong. Baru tahu kan kalian? Halo kakak, kalau ini baru cumi-cumi kak. Jadi ini bukan cumi sotong ya. Cirinya paling nampak dan kelihatan adalah bentuknya yang panjang dan lama. Jadi ngiklan. Dia juga punya perisai tapi bentuknya runcing ya. Jadi lebih tipis begitu kayak plastik. Gimana, sudah bedain cumi sama sotong? Beda sih. Halo kak, ini dia kerang batik. Kenapa namanya kerang batik? Karena kulit kerangnya ada motif batik-batiknya guys. Bisa jadi inspirasi OOTD kamu guys. Dan guys, manfaat dari kerang batik ini salah satunya adalah bisa mencegah anemia. Bahkan zat besi yang terkandung di dalam kerang lebih banyak daripada daging sapi guys. Wah, tidak nyangka banget ya guys. Anemia itu apa ya guys? Gak bisa tidur ya? Itu kan insomnia. Atau lupa ya guys? Itu kan amnesia. Halo kak, kerang darah. Pakai H ya. Kerang darah. Kerang ini sangat ngetren dan banyak dijual guys. Dan guys, manfaat dari kerang ini juga banyak banget. Salah satunya adalah meningkatkan produksi kolagen guys. Kerang memiliki kandungan vitamin C yang tinggi untuk kulit kita. Pengen mulus? Makan kerang dong guys.
Halo kak, ikan yang kebanyakan minum air dan masuk angin apa hayo? Iya, gampang banget ditebak ya. Dia adalah ikan kembung guys. Ikan kembung ini guys banyak mengandung senyawa anti-inflamasi, yaitu senyawa yang memberikan efek anti nyeri guys. Sehingga penderita rematik baik kalau banyak konsumsi ikan kembung ini guys. Ikan ini nggak kalah bergizi dibanding ikan tuna dan salmon yang lebih mahal. Halo guys, aku jalan-jalan di laut temu pemandangan yang indah banget nih guys. Kamu tahu kan, keong yang biasanya buat selambu, ternyata dia kalau berendam di pasir seperti itu guys. Imut ya, lucu banget. Halo kak, ini adalah kerang tahu. Kerang ini memiliki cangkang yang mengkilap dan licin berwarna seperti putihnya tahu dengan siluet hitam di salah satu cangkangnya. Dagingnya pun berwarna putih seperti tahu guys. Manfaatnya nggak jauh beda sama kerang-kerang lainnya guys. Hayo, kerang apa yang paling pintar? Jawabannya adalah kerang tahu, karena dia selalu tahu guys. Halo kak, udang ternyata memiliki banyak sekali varian. Ada 8 varian udang loh guys. Dan ini adalah salah satu varian, yaitu udang peci guys. Ciri dari udang peci ini adalah kulitnya berwarna putih bersih. Ini cocok dimasak asam manis atau digoreng. Kalau dibakar tidak cocok ya, karena kulitnya tipis guys. Putih banget ya warnanya. Halo guys, pernah lihat lubang-lubang di pantai seperti ini guys? Cobalah bawa garam dari rumah guys. Garam dapur ibu kamu yang di rumah itu. Pakai micin juga nggak apa-apa biar gurih. Ditabur di lubang-lubang guys, nanti akan keluar makhluk hidup. Seperti ini makhluknya. Tara. Oke guys, keluar sudah, dan ini adalah kerang bambu. Ini serius, nggak kaleng-kaleng beneran. Jadi cara mengeluarkan kerang bambu memang seperti itu guys. Selamat mencoba ya. Halo guys, tadi sudah aku bahas tentang cara mengambil kerang bambu one by one. Kali ini cara mengambil kerang bambu dengan langsung dapat banyak guys. Jadi pastikan lokasi yang banyak lubang-lubangnya, kemudian bawa garam 1 karung, taburkan di atas lubang-lubang. Maka kerang bambu atau lorjuk akan keluar guys seperti ini ya. Oke, cus. Halo guys, kali ini aku akan nerangin bagaimana terbentuknya kepiting soka. Jadi kepiting yang ganti cangkang, kemudian masih lunak di dalam air, langsung diangkat, tidak diberi kesempatan untuk mengeraskan cangkangnya. Jadi seperti itu guys prosesnya untuk membuat kepiting soka yang lunak dan enak. Halo Kak Neng Deals, terima kasih buat pertanyaannya. Harusnya ini rahasia dapur ya, tapi nggak apa-apa deh. Aku bakal bocorin cara penyimpanan kerang biar awet dan tahan lama. Kerang setelah sortir dan dibersihkan kemudian direbus. Setelah direbus dibersihkan kembali ya guys. Setelah bersih masukkan ke dalam lemari pendingin guys, yaitu freezer ya. Boleh dimasukin ke dalam tas kresek seperti ini. Dimasukin Tupperware juga malah bagus. Kalau aku tempatin bekas karung beras guys, lebih hemat. Mau masak tinggal direbus dan diberi bumbu sesuai selera guys. Halo Kak, suka insecure deh. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diberikan. Sebenarnya aku juga pusing Kak ya jawab, tapi coba aku jawab ya Kak. Ini dia perbedaan antara ikan dorang dan bawal. Ini versi nelayan sekitar ya Kak. Ikan bawal pada sirip bawahnya warnanya kuning guys. Kalau ikan dorang ini seperti ini guys. Dan ini jawaban dari nelayan sekitar yang sudah aku tanyain. Kalau putih berarti cenderung ke dorang. Tapi Kak, kalau menurut Google, jawabannya beda lagi Kak. Semuanya termasuk ikan bawal Kak. Jadi seperti ini guys, ini ikan bawal hitam. And the next, ini ikan bawal putih. Next, ini ikan bawal bintang. Next, ini ikan bawal air tawar. Dan terakhir, ikan bawal Brahma. Pusing deh. Terima kasih Aldi Nostra atas pertanyaannya. Perbedaan lele dan sembilang. Jadi guys, kalau sembilang memiliki 3 patil, 2 di sirip dan 1 di punggung. Sedangkan lele guys memiliki 2 patil aja,
disirip kanan kiri. Kalau patilnya 3 dipastikan itu 9, kalau 2 lele ya. Patil adalah duri tajam yang memiliki zat berbisa. Hati-hati ya guys. Halo Kak Skyzen, pertanyaan kalian nih tambah lama tambah menjurus kemana-mana begitu kan? Tapi sebagai Ratu Pantura yang baik hati, aku akan mencoba menjawab pertanyaan yang kalian ajukan. Beda antara buaya darat dan buaya air. Buaya darat guys, sukanya ngerayu-ngerayuin perempuan. Buaya air adalah hewan yang sebenarnya. Tapi guys, kalian tahu nggak story sebenarnya? Buaya sebenarnya adalah hewan yang setia. Mereka bakal setia dengan pasangannya sampai mati guys. Cuman gara-gara cerita dari Jember nih guys, di Soronganyit ada buaya yang hidup di tambak. Kemudian tiba-tiba buaya tersebut memisahkan diri dari teman-temannya. Dan dia ditemukan di desa sebelah dengan buaya betina yang bukan pasangannya. Ironisnya buaya betina tersebut masih seumuran anaknya guys. Gara-gara cerita satu itu guys, laki-laki sering disebut buaya darat yang gak setia, padahal buaya betina juga banyak. Thanks buat cair FKSR. Aku bacanya pakai bahasa Indonesia aja ya namanya. Jadi kak, cara ngebersihin kerang ijo memang seperti itu ya kak. Jadi memang di tengah-tengah kerangnya itu ada seperti rambut gitu kan. Dan tadi kakak bilang kalau nggak dibersihin gimana? Kalau menurut aku ya kak, sepertinya kalau tidak dibersihin, kalau dimakan tidak enak gitu. Seperti nasi aja, kalau ada rambut satu coba, dimakan enak nggak ya kak? Jadi memang cara ngebersihin lumut dan batu-batu yang terkadang ada di atas kerang, itu ngebersihinnya memang satu-satu ya kak. Agak susah juga sih, tapi kalau dilakuin pelan-pelan pasti gampang kok. Halo kak, ini dia kerang macan. Baru datang ya dari lautan. Kerang ini sudah terkenal banget baik untuk vitalitas pria ya guys. Tapi BTW ini keong apa kerang ya? Sama aja kali ya. Halo guys, kalian kalau lihat hewan ini pasti nyebutnya keong karena dia punya cangkang. Padahal guys, cangkangnya dia itu nemu di pinggir laut, bekas dari cangkang siput laut yang sudah tidak terpakai. Terus apakah dia? Dia adalah kelomang guys. Jadi beda kelomang dan keong adalah hewan lunak berkaki perut, jalannya pakai perut guys. Kelomang dia berkaki keras, jalannya pakai kaki. Halo guys, ini adalah ikan kakap hitam atau biasa disebut dengan black snapper atau bisa disebut juga dengan ikan kakap batu. Ikan ini memiliki perawakan yang dempal. Mungkin kebanyakan fitness. Manfaat dari ikan kakap hitam ini guys sangat banyak banget. Mengobati pilek, mencegah kanker, mengurangi obesitas, menurunkan kolesterol tinggi, mengobati insomnia, mengobati kram, mengobati mata kering guys. Ikannya jangan dimasukin mata guys, dimasak dulu ya. Ikan ini juga bisa nambahin energi. Halo kak, ini adalah ikan kacangan atau orang Pantura sering menyebutnya sebagai ikan kucul. Ikan ini guys harganya lebih murah dibanding ikan tenggiri dan biasanya digunakan sebagai alternatif pengganti ikan tenggiri untuk dibuat bola-bola ikan atau empek-empek guys. Ikan ini bisa mencegah penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Filosofinya mungkin ikan ini sering gak diperhatikan sama pacarnya guys. Sering dikacangin. Guys, pernah lihat video TikTok yang viral karena ada ikan patin yang banyak belatungnya? Guys, itu bukan belatung ya. Itu adalah testis dari ikan patin guys. Orang Malaysia nyebutnya susu ikan patin. Tapi lebih tepatnya itu sebenarnya adalah testis dari ikan patin jenis jambal. Ikan patin ini banyak sekali jenisnya loh guys. Jenis ikan patin. Kalau disebutin nanti nggak cukup durasi. Langsung ke manfaatnya aja ya. Ada yang takut makan ikan patin karena banyak lemaknya. Tenang guys, lemak dalam ikan patin ini termasuk lemak baik. Bisa nurunin kolesterol jahat. Jadi dia bukan lemak yang buruk ya. Jadi nggak semua yang berlemak itu jahat. Contohnya adalah ikan patin ini guys. Direkom buat yang kolesterol tinggi untuk makan ikan patin karena bisa menurunkan kadar kolesterol. Jangan salah kaprah lagi ya guys. Patin baik untuk kesehatan dan itu bukan belatung. Guys, ikan cendro atau bisa disebut ikan sori mendadak lompat dan moncongnya menancap di leher Muhammad Idul.
Alhasil Muhammad Idul pun mengalami luka yang serius dan harus dioperasi loh guys. Bahkan ibunya sempat pingsan karena mengetahui anaknya diserang ikan. Ikan ini kaget ketika dipancing dan langsung lompat mengenai leher Idul. Hati-hati ya guys, mending beli aja jangan mancing. Ikan ini sebenarnya enak kok. Guys, gak semua gurita bisa dimakan ya. Seperti gurita berikut ini. Gurita yang imut-imut, cantik, baik hati dan gak sombong. Tapi beracun, kayak dia. Gurita ini gak bisa dimakan karena dia mengandung racun setara dengan sianida, bahkan sangat mematikan dan bisa membunuh 26 orang dewasa dalam kadar racunnya. Bahkan obat penawar racunnya belum ditemukan. Jadi guys, kalau kalian ketemu gurita ini di pinggir pantai, hati-hati, mending hindarin. Namanya adalah gurita cincin biru. Halo guys, kali ini aku akan jelasin pada kalian semua gimana cara pembuatan ikan asin. Sore hari ini kita kasih contoh ikan layur ya. Itu ada ikan pari, tapi bukan dibuat ikan asin ya guys. Jadi bertepatan sore ini ada drum-drum yang sudah diisi dengan ikan layur guys. Nah, ikan layur ini sudah digaremin kira-kira sekitar 1 kali 24 jam. Setelah penggaramannya dirasa cukup guys, kemudian dikeringkan guys sampai kering bener ya. Nah, setelah kering guys, ikan asin ini biasa yang kamu beli di pasar-pasar itu ikan asin layur. Tapi aku gak fokus sama ikan pari ini guys, nyasar sendirian. Bentuknya kayak reok Ponorogo ya guys. Aduh, gak fokus guys. Itu tadi tutorial membuat ikan asin. Halo guys, masih ingat berita hoax yang mengatakan bahwasannya ada anak durhaka berubah menjadi ikan? Wajahnya kayak gini nih, reok Ponorogo. Ini adalah ikan pari guys. Selain memiliki sengatan yang sangat beracun karena telah membunuh pembawa acara Discovery Channel yang terkenal, terlalu banyak mengkonsumsi ikan pari bisa menyebabkan kanker. Karena zat racun di dalam tubuh ikan pari sangat besar guys. Konsumsi sewajarnya aja ya. Dan guys, tidak krim malam aja yang banyak mengandung merkuri. Ikan pari juga banyak mengandung zat merkuri guys. Tidak direkom untuk ibu hamil ya, karena membahayakan janin. Juga bisa menyebabkan gagal ginjal karena merkuri terlalu tinggi. Hati-hati guys, ini adalah ikan sebelah ya. Menurut mitos yang beredar, ikan ini di Mesir disebut juga sebagai ikan Nabi Musa atau ikan Musa. Pada zaman dahulu ketika Nabi Musa akan menyelamatkan kaumnya dari kejaran Fir'aun, dia membelah lautan. Dan ikan ini tepat berada di bawah tongkat Nabi Musa. Sehingga tubuhnya terbelah dan hidup seperti itu dalam kondisi terbelah sampai sekarang. Mitos yang kedua guys, ikan ini sempat dimakan oleh Nabi Musa, hanya dimakan separuh badannya aja guys. Sehingga dibuanglah separuh badannya lagi ke lautan dan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu mitosnya guys. Ikan ini unik ya, beda. Halo Kak, Ruby 106. Terima kasih pertanyaannya. Ikan merah-merah ini Kak, tiap daerah Pantura nyebutnya beda-beda. Kalau di daerahku Pantura, ikan ini namanya ikan krese. Di daerah lain nyebutnya juga ada ikan kurisi, ikan krisi, ikan jangki merah. Nah guys, terkadang setiap daerah atau setiap tempat pesisir pasti memiliki cerita atau mitos yang berbeda-beda guys. Nama ikan juga beda-beda guys. Ini termasuk dalam golongan ikan damersal, yaitu ikan yang makan dan hidup di dasar laut guys. Ini gampang banget ditemuin, tapi masyarakat banyak yang enggak suka karena banyak sisik dan banyak durinya. Tapi kalau aku suka-suka aja tuh, apalagi gratis dikasih. Semua orang juga mau kali kalau gratisan, ya kan? Halo guys, ini adalah ikan yang mirip siapa? Hayo. Yaps, ini adalah ikan bagong karena bentuknya mirip tokoh pewayangan yaitu Bagong. Bagong merupakan anak bungsu dari Semar kalau dalam dunia pewayangan. Kalau dunia ikan-ikanan, Bagong merupakan anak bungsu dari ikan Bagong itu sendiri guys. Receh ya. Ikan ini bentuknya pipih dan tipis guys. Tapi jangan salah,
Ikan ini rasanya enak dan gurih banget. Apalagi gorengnya sampai renyah. Pasti wow, enak pol. Ikan bagong ini guys, harganya nggak mahal. Ups, lalat, usir. Woi, pergi. Tandanya pasti ikannya masih fresh dan anti formalin dong. Peres banget nih aku. BTW di tempat lain ada juga yang nyebut ikan ini ikan peres loh guys. Ayo, kamu jangan peres. Oke guys, ini adalah ikan peperek. Kok aneh ya namanya? Ada juga yang nyebut ikan ini sebagai ikan pepetek, ikan petek. Sesuai daerah ya kalau pengen ngomong, logatnya kan masing-masing. Ikan ini bertubuh kecil, pipih, dan bertubuh ke perak-perakan. Ikan ini biasanya digunakan untuk ikan asin juga loh guys. Seperti biasa manfaat dari ikan-ikan di lautan banyak mengandung kalsium dan protein yang tinggi guys. Ini nggak jauh beda sama ikan bagong atau ikan semar ya guys. Murah dan enak. Halo guys, di daerahmu ikan ini namanya apa? Di daerah Panturaku namanya adalah ikan golok. Apa kulitnya setajam golok? Susah disisikin, iya kan? Keras banget kulitnya, mungkin. Di tempat lain namanya adalah ikan mata goyang. Matanya goyang-goyang. Disebut juga ikan demang, ikan suwangi. Disebut juga ikan mata belok karena matanya belok. Ikan ini harganya terjangkau dan murah banget loh guys. Dari semua nama itu aku lebih suka ikan mata goyang. Dangdutan guys, goyang dong. Jalan-jalan ke pasar nemu belangkas yang terkapar lemah di lantai tak berdaya. Seperti kamu yang baru diputusin pacarmu. Setelah aku lihat-lihat ternyata dia belum meninggal guys. Masih pingsan tak berdaya. Akhirnya aku putuskan untuk mengembalikan ke habitatnya yaitu di laut. Karena guys, belangkas ini tidak memiliki hemoglobin dan warna darahnya adalah biru. Darah belangkas sangat berguna sekali dalam ilmu kesehatan. Sejak tahun 1970, Badan Pengawas Obat dan Makanan memutuskan segala macam obat dan vaksin dites dulu menggunakan darah belangkas untuk memastikan semuanya steril. Sudah berapa banyak orang di dunia ini yang selamat dari kematian akibat infeksi suntikan yang tidak steril? Semua karena belangkas. Darah belangkas memiliki sel khusus yang bisa mendeteksi bakteri. Hebat bukan?